Maka di antara sekian banyak orang ada yang mencoba. Dari zaman sahabat mencoba, tidak berhasil. Zaman selanjutnya mencoba, kurang kekuatan. Pada masa Muhammad Al-Fatih, apa yang dia lakukan pertama kali? Dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semua yang menonton video ini dimanapun berada, mudah-mudahan insyaAllah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak peradaban yang kita ketahui, itu banyak melahirkan historis yang sangat luar biasa. Itu perjuangan-perjuangan yang dilalui dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan pengorbanan yang dilalui sehingga banyak yang syahid fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat di antara sekian banyak peradaban yang dibaca oleh orang Islam pada saat itu, datanglah setidaknya orang-orang soleh. Dari mulai Saljuk sekitar 1007, kurang lebih 1075, datang lewat wilayah Asia Tengah. Masuk kemudian ke Turki, dikembangkan kemudian kisaran tahun 1325 dengan datangnya seorang Muhammad Al-Fatih. Perhatikan baik-baik. Terukir di hadis Nabi SAW kalimat yang sangat indah. Futuhatil Konstantiniyah, Konstantinopel itu akan dibuka. Islam akan masuk ke dalam. Nilai Islam akan tersebar. Ditaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Kata Nabi, oleh seorang panglima yang soleh membawa pasukan-pasukan yang soleh. Lihat baik-baik ya, bagaimana cara sebagian sahabat membaca hadisnya. Ada sementara orang, kalau Nabi mengabarkan berita di masa depan, itu hanya bermimpi dan menunggu. Itu nanti akan datang, nanti akan datang. Dia bermimpi, dia menunggu, tapi dia tidak pernah bangun dari mimpinya. Sebagian orang, dia ingin terlibat menjadi bagian yang nyata dari mimpi itu. Maka dia bangun dari mimpinya, dia menjadi bagian dari hadis itu. Dia lihat penggalan terakhirnya oleh seorang panglima, pemimpin yang soleh. Maka dia berusaha menjadi soleh sesuai dengan ukuran hadis itu. Dan pasukan-pasukan yang soleh. Maka di antara sekian banyak orang ada yang mencoba. Dari zaman sahabat mencoba, tidak berhasil. Zaman selanjutnya mencoba, kurang kekuatan. Pada masa Muhammad Al-Fatih, apa yang dia lakukan pertama kali? Dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha memperbaiki dirinya menjadi soleh, mencari guru yang baik, datang ke masjid, dia dekatkan dirinya kepada Allah. Setelah itu dia pelajari kenapa orang dulu tidak pernah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dia lihat kekurangan-kekurangannya, hebatnya. Setelah itu dia kumpulkan pasukan, dia dekatkan pasukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terjadilah kemudian ketetapan itu. Dibukalah oleh Muhammad Al-Fatih, terbuka semua itu. Yang ingin saya tutup, lihat baik-baik. Muhammad Al-Fatih belajar dari Nabi SAW bagaimana caranya bisa meninggalkan satu peradaban yang tetap ada fungsinya, manfaatnya ada, dan tidak meninggalkan puing. Dulu orang bangun istana, beliau bangun masjid. Silahkan dicek, bukankah Nabi pertama hijrah ke Madinah apa yang dibangun? Masjid kan? Di jalan bangun masjid Kuba, ke Madinah bangun masjid Nabawi. Pertanyaannya, masjid Kuba sampai sekarang masih ada kan? 15 abad sudah lamanya. Masjid Nabawi masih ada? Masih. Perhatikan bedanya. Bukan cuma masjid, tapi sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat sholat, masih digunakan sebagai tempat yang bermanfaat, digunakan sebagai tempat yang penuh keberkahan. Setiap kita mendekat kepada Allah dan melakukan aktivitas apapun, maka segala yang kita kerjakan akan abadi sifatnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau kemudian membangun masjid-masjid. Ada Green Mas dibangun. Begitu kita lihat masjid-masjid sampai sekarang masih ada. Romawi hancur, Yunani hancur. Cuma masjid yang sekarang masih ada. Mudah-mudahan kita dengan peradaban masjid ini dan kembali kepada masjid, membangun sebuah peradaban. Insya Allah generasi kita seterusnya akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang, insya Allah.